mutallaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'a. Di mana di situ budak? Itu kan tentang mahar ya. Ya tapi kan ada hamba saya paling terakhir itu. Di mana? Di mana? Dia tafsiran mungkin Bang Alwan. An-Nisa kan ayat 4 ya? Iya. Ntar coba besarin layar saya kan. Coba baca terjemahannya ayat yang Ini besarin layar saya biar dia lihat sendiri aja. Ini An-Nisa, nih An-Nisa ayat keempat ini ya. Ini ayat keempat ini. Dan ayat berikanlah 3. Oh ayat 3. Ini. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah masna. Ini yang masna wa sulasa wa ruba'a ya. Fa in kuhuma tabalakum masna wa sulasa wa ruba'a. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya, apa masalahnya? Kan sudah saya jelasin tadi bahwa ya, makanya tadi kan saya bilang di awal, kalau dalam Quran kan hampir mirip dengan Taurat, bahwasanya hamba saya itu boleh dinikahi. Kan begitu Anda bilang tadi. Iya, tapi bagian itu saja. Tetapi iya, perkara misalnya saya hanya mendukung premis Anda, bro. Saya hanya mendukung premis Anda. Bagian yang tidak disetujui Quran itu adalah memperlakukan budak dengan semena-mena. Seperti pertanyaan saya muncul pertanyaan seperti ini, bro. Ini kadang teman-teman Muslim, polemikus Muslim selalu mempertanyakan Alkitab itu secara detail setiap ayatnya, di mana tempatnya, di mana orangnya, di mana kejadiannya, apa datanya. Nah kalau Quran selalu kalau kita tanya datanya, tempat itu tidak bisa, karena semua diwahyukan Allah lewat Jibril, selesai. Jadi kita nggak bisa memang mau nanya ini, nggak bisa. Cuman diwahyukan segitu doang. Di mana Yesus juga disalib, batal disalib juga nggak ada datanya, buktinya gimana, caranya gimana, prosesnya gimana, nggak ada data, cuman diwahyukan doang. Nah teman-teman Muslim, otak-atik Alkitab, baca ini sampai manuskrip juga di Google itu lengkap semua di otak-atik sama teman-teman Muslim, dan kita harus menjawab itu satu persatu karena memang Alkitab itu disertai dengan data. Nah di sini memang kemenangan Islam dalam dialog, karena mereka hanya cukup bilang ini wahyu Allah. Jangan curhat, buka tema aja, jangan curhat, buka tema aja. Ya, jadi maksudnya gini, topik ini tentang hamba saya ini, kalau saya tanyakan, berlakukah ini pada hari ini? Mana datanya? Atau tidak berlaku lagi? Nanti diskusi sama Ustaz Tahta. Nanti saya kasih kesempatan Ustaz Tahta diskusi dengan Anda. Saya cuma menanggapi satu hal begini. Kalau kita bicara tentang data ya, sama-sama itu juga wahyu. Kan bahasanya hanya saja beda, diilhamkan oleh Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Roh Kudus itu juga dianggap sebagai wahyu kan? Dan atau firman. Kita juga firman. Paulus itu sendiri tidak menulis itu kecuali karena firman. Dia dianggap tulisan itu sebagai firman. Apakah Paulus tidak mengutip sejarah? Dia mengutip sejarah juga di masa lalu. Jadi untuk masa itu saya pikir bukan masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika narasi Quran dan narasi Bible atau perjanjian lama misalnya atau perjanjian baru dibenturkan, nah siapa yang bisa melihat kebenaran daripada dua narasi itu? Ya kita harus ambilnya external evidence. Ya bukti-bukti luaran gitu yang bisa mendukung. Misalnya ketika Yesus itu disalib apa tidak? Nah, kita bisa buktikan dengan data-data sejarah juga. Karena kalau hanya mengklaim satu pihak dengan pihak yang lain saling mengklaim, ya itu ya masih ngambang. Tapi kalau ada external evidence itu
semakin terang penjelasannya gitu. Jadi saya rasa bukan alasan untuk mengatakan oh Quran itu enak, dia firman Tuhan. Kita Muslim itu nggak pernah menjawab sesimpel itu loh. Kita jawab juga dengan data. Misalnya ketika kita katakan Yesus itu tidak dibunuh, Yesus itu tidak disalib, kita datang dengan fakta sejarah juga. Tidak ada fakta sejarah misalnya yang mengatakan orang-orang bentar. Nanti saya cuma tanggapin nih. Pertanyaan Anda nanti dijawab sama Ustaz Atta. Misal ketika orang bicara tentang penyaliban Yesus. Tahu tidak orang Kristen itu bahwa kisah penyaliban Yesus di dalam Matius dari pasal 24, 25, 26, 27 dan seterusnya atau di kitab-kitab yang lain. Kalau kita kaji secara manuskrip itu bahkan masih lebih duluan Quran daripada manuskrip itu. Nah, itu tahu enggak seperti hal-hal seperti itu? Saya rasa mungkin banyak Kristen tidak tahu. Atau fakta-fakta sejarah dari sejarawan-sejarawan yang hidup pada masa itu. Tapi ini di topik yang berbeda. Jangan melebar. Kita kembali ke tema awal, tema perbudakan ini. Ustaz Atta silakan naik di komal yang besar ini, Ustaz, layar besar. Fadhal Ustaz. Silakan Ustaz Atta. Ya, kalau kita ditanya ya kan ulama sudah membahas ya di dalam, karena memang kenapa kata ulama itu yang menghapus perbudakan itu Rasulullah, hanya saja bertahap. Kenapa kok tidak langsung dihapus sekaligus saat itu? Karena saat itu orang itu menjadikan budak itu seperti puberti, sehingga tidak adil kalau langsung dihapus. Maka Rasulullah pelan-pelan, tapi sampai beliau wafat ya tidak sampai langsung mulai sekarang budak hapus, enggak gitu. Tapi kata ulama, tetap Rasulullah itu sebenarnya mau menghapus. Maka akhirnya ketika Rasulullah tidak ada, pada akhirnya ulama itu mengatakan sudah tidak bisa ya diperlakukan kan budak di zaman sekarang karena sudah dihapus gitu. Ada yang mengatakan, oh tetap Anda kan terjadi seperti zaman dulu, tetap berlaku karena ayatnya masih ada, tidak ada nasah gitu. Ya, jadi dua itu pendapatnya ulama. Mana yang benar itu kalau menurut Anda? Ya kalau memang terjadi seperti zaman dulu, ya bisa berlaku. Sekarang kan sudah tidak ada, maka kata ulama tidak berlaku sudah. Gitu. Ya berarti gugur dong An-Nisa ayat 3 tadi. Apa nih? Itu kan firman Allah. Ya, kalau An-Nisa itu, ya itu kan bahas pernikahan. Kalau tidak mampu adil kepada orang yatim, ya maka menikah satu saja atau kepada budak. Menikah gitu loh. Maksudnya kan di situ memang tentang mahar, tapi kan diselipkan juga budak tentunya kan gratisan itu. Artinya tidak perlu bayar mahar. Nah, pertanyaan saya, ayat ini gugur berarti dong. Berarti ini wahyu Allah apa bukan? Nah, makanya kalau memang terjadi seperti dulu zamannya perbudakan itu ada, ya berlaku. Kenapa kalau ulama mengatakan sudah tidak ada? Karena memang zaman sekarang sudah tidak ada gitu loh. Nah, disinilah bro, teman-teman Muslim, giliran data Alkitab ini tadi Anda kan kejar itu sampai data-data saksinya. Sekarang kalau menurut kamu, kalau menurut Bible kamu gimana? Kan kejam itu. Masih banyak ayat perbudakan itu saya itu. Gimana itu? Dengar bro. Kalau menurut Bible kami, dia saling melengkapi dan saling menjawab, dan banyak data ayat-ayat kami itu menerangkan, diterangkan, dan bahkan disertai tempat-tempat yang otentik, lokasi, semua lengkap bro. Jadi Anda juga contoh murid Yesus, ada sahabat-sahabat Yesus, ada namanya Maryam itu punya suami yang tunangannya Yusuf. Quran tidak ada sama sekali. Dia hanya berkata Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Siapa suaminya? Tidak ada data. Contoh itu saya bikin contoh aja. Nah, demikian halnya dengan perbudakan ini tadi. Kalau saya tanya, jangan melebar dulu, jangan melebar. Bahwasanya ayat tentang perhambaan ini sudah dihapuskan. Ya. Mana datanya? Enggak dihapus Bang Nathan. Sebentar Bang Nathan ya. Gini Bang Nathan, di situ kan ada yang namanya perbudakan terjadi akibat peperangan. Menurut Bang Nathan, pada masa ke depan ini, mungkinkah akan terjadi peperangan antar bangsa yang akan membuat perbudakan? Kalau itu masih mungkin terjadi, maka hukum ini tetap berlaku, Bang. Hukum Tuhan itu berlaku sepanjang zaman. Islam membawa ridho, Islam itu sempurna, penyempurna, bla bla segala macam itu. Dimana sempurna itu Anda Bang, saya arahkan dulu ya.
saya arahkan Sempurnanya ini di dulu. mana gitu? Sebentar, saya arahkan dulu ini karena saya lihat ini agak melebar dan biar ada dialog yang asik. Coba saya begini. Tadi kan pertanyaannya itu tentang bagaimana hukum yang ada di dalam surat An-Nisa itu terhadap budak. Ustaz Tata mengatakan hukum perbudakan yang dulu ini kan kita bicara dulu orang kalau perang itu mengambil budak. Tradisi itu kan sudah tidak ada di zaman sekarang. Maka kata para ulama itu tidak ada lagi karena pengambil budak itu memang dulu jadi segala bangsa begitu, setiap perang dia ngambil budak. Tawanan itu dijadikan budak. Itu kalau sekarang sebentar tunggu dulu sebentar. Jangan dipotong dulu. Jadi di masa lalu itu tidak ada perbudakan. Nah, sekarang di masa lalu ada perbudakan. Sekarang sistem perbudakan sudah dihapus. Kayaknya di Indonesia atau di negara manapun di muka bumi ini tidak ada lagi yang kalau perang, misalnya kayak Rusia ketemu Ukraina nih, ditawan dijadikan budak, itu saya rasa sudah tidak ada lagi. Nah, karena sudah tidak ada, maka hukumnya otomatis tidak berlaku lagi. Sekarang kita nih balikkan tadi pertanyaan Ustaz Tahta, jangan melebar dulu ke data dan sejarah. Kalau itu terjadi perbudakan di zaman sekarang, apakah Kristen itu masih berlaku lagi apa tidak? Gitu tadi pertanyaan Ustaz Tahta. Tolong diikuti dialog itu dengan sistematis gitu. Dilanjut Ustaz Tahta. Ini lagi mungkin pertanyaannya biar lebih jelas. Saya ulang pertanyaannya ya, saya ulang. Anda harus sadar Islam itu datang sebagai penyempurna ajaran sebelumnya. Itu slogannya ya. Dan dia datang abad ke-7. Nah, sementara dalam kekristenan perbudakan itu menurut surat-surat Paulus sudah banyak perubahan. Bahwasannya Torah dengan Yahudi, Injil itu sudah sangat berbeda. Torah itu mengajarkan mata ganti mata seperti Israel sekarang, nggak ada pengampunan. Kalau kita mengajarkan kasihi musuhmu bahkan perbudakan juga kemanusiaan, kasih sesamamu, itu sudah selesai beres. Nah, kalaupun ada perbudakan, surah-surah 1 Petrus tadi diajarkan, kalau kamu masih posisimu sebagai budak, percaya kepada Yesus, kamu harus tunduk kepada tuannya. Itu versi Injil ya. Nah, sementara di abad ke-7, ini ayat naik kembali ke permukaan. Paham ya, historisnya. Ayat perbudakan ini dan malah dikatakan sebagai penyempurna lagi. Nah, pertanyaannya kalau Anda mengatakan itu dulu ini sekarang, berarti Quran ini gagal dong sebagai penyempurna. Dia lebih tunduk kepada zaman ini. Harusnya zaman ini kita rubah agama syariah saja biar supaya kita ngikut Quran. Kalau kita mau dukung Quran ini, ayat ini, tentunya kan enak, kita bisa punya budak, suka-suka ke dia kan gitu, secara pria gitu loh ya. Nah, pertanyaannya di mana, kapan ayat ini digunakan dan apakah ayat ini sudah gugur? Dengan gugurnya peradaban sekarang ini, peradaban ini menggugurkan ayat ini, berarti Allah gagal dong sebagai penyempurna. Ini wahyu terakhir loh. Nah, kalau saya sendiri, kita orang Kristiani puas dengan data. Anda juga mulai otak-atik manuskrip, kodek-kodek segala macam itu detail disebutkan. Kalau ayatnya hilang dikasih tahu hilang. Anda bongkar habis itu di Google. Nah, masalahnya di Quran, bro. Kita miskin data, bro. Ketika kita tanya cukup wahyu Allah lewat Jibril. Allah berkata kepada Jibril. Kemudian ulama-ulama membuat tafsir. Nah, giliran kita cerita tentang Trinitas Tritunggal itu hasil daripada bapak-bapak gereja sebagai ulama kami, Anda tidak terima. Giliran Anda, ulama-ulama Anda bicara soal jangan terlalu lebar. Jangan terlalu lebar. Itu pertanyaan saya. Kapan dan di mana ayatnya ayat ini gugur? Kapan dan di mana ayat ini gugur? Ya gitu ya. Oke. Jadi gini. Ayat itu sesuai kan di zaman itu ada perbudakan. Setelah perbudakan itu dihapus, ya mana lagi? Uang ayat di situ kalau tidak mampu dengan anak yatim, maka budak yang miliki. Nah, sekarang ada budak enggak? Nah, kalau misalnya terjadi seperti zaman dulu lagi ada perbudakan lagi, tidak masalah. Karena memang semua kitab suci, baik perjanjian lama, baik itu Al-Quran, memang ada kan aturan budak itu, gitu loh. Nah, sekarang ada nggak perbudakan itu? Kalau tidak ada, ya sudah tidak ada gitu loh. Tidak berlaku. Nah, ya gitu simpel kan. Nah, kamu mengatakan kalau kami ya di dalam Paulus mengatakan, loh Paulus lagi. Wong dalam 2 Korintus 11:17 dia bukan menyampaikan firman Tuhan sebagai orang yang bodoh mau diikutin. Ya, seharusnya membatal atau melakukan harus firman Tuhan. Ya. Jangan dibodoh-bodohi lah kitab kami.
Nah, enggak, baca 2 Korintus itu 11:17. Masa kamu mau percaya kepada dia? Wong aku menyampaikannya bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang bodoh. Jadi intinya begitu ya teman-teman. Saya permisi dulu. Jadi seperti itu juga. Kamu dengarkan dulu. Kamu tadi sudah bicara panjang kali lebar, ya, nggak ada yang sanggah, ya. Kamu dengarkan dulu. Silakan Ustaz Tata. Iya sudah, itu jawabannya ya. Nah, makanya harus per ayat, mau dibahas apa ya, ditanyakan. Ya. Kami di sini kan kalau dialog itu data, pakai data semua. Kalau kalian ingin korek-korek Al-Qur'an ya silakan. Kan kami tidak pahit ditanya. Ya, saya Ustaz Alwan dan yang lainnya. Biar tidak salah paham. Itu jangan langsung mengatakan kalau kalian gini, kalau kami ada sejarahnya semua. Ya wong Bible memang bukan kitab suci, memang sejarah. Kalau kitab suci itu ada isi perintah, larangan, akidah, syariat. Lagi, menghujat lagi. Kan menghujat lagi itu namanya. Ya udahlah, oke ya. Oke. Udah mau dialog? Pakai tema misalnya. Lo lari dia.